Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita balik lagi ke podcastnya para pekerja bandara, di mana kita akan ngobrol santai. Setelah beberapa bulan kami menghadirkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Hari ini kita mau diskusi dengan narasumber Sekretaris Jenderal FSPBI atau Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia. Bung Angga, selamat datang. Terima kasih udah hadir di podcastnya para pekerja bandara. Nah, hari ini kita mau ngebahas diskusi yang lagi hangat tentang hadiah atau kado yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo terhadap buruh, Permenaker nomor 7 tahun 2026. Menurut Bung Angga, sambil nanti menjelaskan mungkin sedikit perkenalan terkait Bung Angga sebagai Sekjen dari FSBI ya. Kemudian bisa dilanjutkan tanggapan Bung Angga, apakah Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini kado atau bukan? Mungkin itu dulu Bung Angga. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya Angga, Sekretaris Jenderal FSPBI untuk periode 2023-2028. Jadi kira-kira satu hari menjelang May Day itu ada satu dokumen yang beredar di kalangan teman-teman serikat pekerja, yaitu soal Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang banyak disebut oleh kawan-kawan itu yang akan menjadi kado dari Presiden pada saat perayaan May Day. Ketika kami baca Permenaker 7 tahun 2026 itu, sebetulnya Permenaker itu punya semangat untuk terus melegalkan, untuk terus memberikan legitimasi terhadap praktek outsourcing gitu. Maksudnya ini berarti bukan kado atau? Ya, nanti kita bisa lihat apakah ini kado yang memang berorientasi untuk kepentingan pekerja atau tidak gitu. Jadi Permenaker itu adalah Permenaker yang isinya soal membatasi pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya boleh di-outsourcingkan. Jadi melalui Permenaker itu pemerintah memberikan batasan-batasan penggunaan outsourcing, atau dalam konteks ini adalah ahli daya gitu. Tapi kalau kita ngelihat semangatnya, kita coba flashback ke tahun 2025. Tahun 2025 nih ada kejadian apa? Pada saat perayaan May Day yang May Day yang sebelumnya. Prabowo menyatakan bahwa akan menghapuskan outsourcing gitu. Oke. Itu kan berangkatnya dari situ orang-orang. Lalu kemudian di perayaan May Day tahun 2026 justru Permenaker nomor 7 2026 itu melegitimasi, memelihara keberadaan outsourcing, walaupun dalam tataran tertentu outsourcing dibatasi. Oke, sebentar. Berarti kalau kita berangkat dari tahun 2025 bahwa Pak Prabowo pernah menyatakan akan menghapuskan outsourcing, kemudian hari ini May Day tahun 2026 keluar Permenaker nomor 7 kan tidak dihapuskan ya. Berarti pernyataan Prabowo itu belum dijalankan atau tidak sesuai dengan keberadaan Permenaker nomor 7 tahun 2026. Begitu maksudnya? Kalau kita melihat pernyataannya, ketika Prabowo mengatakan akan menghapuskan outsourcing, namun pada tahun 2026 justru Permenaker yang keluar itu tetap melegitimasi keberadaan outsourcing, maka pernyataan Prabowo itu bisa disebut sebagai pernyataan yang ingkar gitu.
Oke, terhadap oke, janji oke, politiknya oke. terhadap publik gitu. Iya, oke. Jadi Berarti ini kita harus melihat pernyataan-pernyataan Prabowo itu sebagai pernyataan-pernyataan ini statement yang cukup menarik ya, karena disampaikan oleh Sekjen dari FSBI langsung gitu bahwa pernyataan Pak Prabowo ternyata tidak sejalan dengan praktek di lapangan gitu. ya. Bahasanya adalah ingkar gitu. Nah, ini menjadi apa namanya? Bisa dibilang catatan sejarah yang cukup penting di dalam gerakan perburuan. Tapi saya mau masuk spesifik, Bung Angga. Misalkan begini, apakah munculnya Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu di pekerja bandara itu secara garis besar melindungi atau justru menjadi alat baru untuk menekan buruh-buruh yang ada di bandara? Sebetulnya kalau kita ngelihat secara historis, Permenaker yang hari ini terbit itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana mekanisme outsourcing itu dilakukan di rezim hukum perburuhan di Undang-Undang 13 tahun 2003. Tiga. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 juga dibatasi. Namun, secara praktek, penggunaan tenaga kerja outsourcing di industri penerbangan itu sendiri itu dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pokok gitu. Padahal di rezim perburuhan yang lama, di rezim hukum perburuhan yang lama, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat inti, pekerjaan-pekerjaan pokok itu tidak boleh dialidayakan, tidak boleh statusnya outsourcing. Dia statusnya harus PKWTT. Rezim hukum perburuhan yang lama secara implementatif di dalam industri penerbangan kita bisa sama-sama melihat, maksudnya teman-teman di serikat pekerja di industri penerbangan, teman-teman pekerja sendiri yang ada di industri penerbangan itu pasti punya pengalaman bahwa dia terikat dengan industri-industri inti, dia terikat dengan pekerjaan-pekerjaan pokok di dalam industri tersebut. Namun prakteknya hubungan kerjanya itu hubungan kerja yang bersifat kontrak. Hubungan kerjanya tidak langsung terhadap perusahaan pemberi kerja, tapi hubungan kerjanya melalui perusahaan alidaya. Jadi dinamikanya memang walaupun sudah dibatasi di tataran lapangan, penggunaan tenaga kerja outsourcing itu masih dilakukan secara serampangan gitu. Oke, jadi belum terjawab cukup jelas ya. Jadi kan tadi pertanyaannya gini, apakah dengan dikeluarkannya Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini melindungi pekerja bandara atau justru menjadi alat baru untuk menekan apa namanya pekerja-pekerja yang ada di bandara? Kalau ngelihat dari statementnya Bung Sekjen kan berarti saya melihatnya bahwa ini justru menjadi alat tekanan yang baru gitu. Atau seperti apa? Kalau kita baca di Permenaker 7, Tujuh. ada satu poin tambahan baru. Outsourcing itu bisa dilakukan untuk layanan operasional, penunjang operasional. Layanan penunjang operasional. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa memaknai bahwasanya pekerjaan ini itu penunjang operasional atau bukan penunjang operasional. Nah, frasa tersebut memungkinkan di tataran praktek di lapangan semua jenis pekerjaan apapun yang dikehendaki oleh pengusaha bahwasanya menurut pengusaha pekerjaan A, B, C itu adalah pekerjaan operasional, maka dalam konteks ini hubungan kerjanya bisa hubungan kerja yang bersifat fleksibel. Hubungan kerjanya bisa dialidayakan. Masalahnya adalah siapa yang punya wewenang untuk menetapkan ini adalah hubungan kerja yang bersifat tetap atau tidak bersifat tetap. Ini penunjang operasional atau bukan penunjang operasional. Pada levelan ini, huruf E itu menyebabkan interpretasi di lapangan itu bisa bermacam-macam. Sama halnya seperti peristiwa, sama halnya seperti di rezim hukum perburuhan sebelumnya.
Ini di rezim yang mana nih maksudnya? Undang-Undang 13 Undang-Undang 13 tahun 2003. Pekerjaan produksi di satu tempat itu dialidayakan. Lalu kemudian para pekerjanya atau serikat pekerjanya itu melakukan upaya melaporkan pengusahanya kepada pengawas ketenagakerjaan untuk diperiksa dan yang lain-lain. Muncul nota pemeriksaan khusus. Nota pemeriksaan khusus tidak serta-merta pengusahanya mau mengikuti karena dia tidak punya status hukum yang mengikat nota pemeriksaan khusus itu. Proses konfliktualnya menjadi panjang. Di lapangan orang-orang tidak memiliki kepastian, tidak ada legitimasi yang jelas, terutama soal frasa-frasa yang dianggap membingungkan hal tersebut, sehingga orang untuk mendapatkan kepastian hukum, kepastian soal jaminan atas pekerjaan, keberlangsungan pekerjaan, itu juga menjadi problem di lapangan gitu. Bayangkan untuk orang bisa ditetapkan status hubungan kerjanya dari yang tidak tetap menjadi tetap, itu prosesnya di lapangan sangat panjang gitu. Menguras energi, menguras biaya, dan prosesnya sangat panjang. MSWBI Ya, punya pengalaman mengadvokasi soal itu dan apakah misalkan bahwa pekerja-pekerja yang ada di bandara, kalau tadi kita bicara tentang pekerjaan inti yang akhirnya bias karena ada aturan bahwa penunjang operasional itu tidak bisa dijelaskan, apakah di bandara sendiri pekerja-pekerjanya masih ada yang secara jenis pekerjaannya dia tetap dan terus-menerus itu dikontrak di bandara? saya bisa pastikan FSWBI pernah meriset 60% lebih status pekerjaan di bandara hubungan kerjanya itu bersifat tidak tetap, kontrak. Ada yang kontrak langsung dari pemberi kerja, ada yang kontrak melalui perusahaan alidaya. Dengan jenis pekerjaan inti tadi. Oke. Pada tataran itu, FSWBI melihat dalam risetnya, para pekerja yang status hubungannya bersifat tidak tetap, baik itu melalui perusahaan pemberi kerja atau perusahaan penyalur tenaga kerja, dalam hal ini adalah perusahaan alidaya, itu rata-rata adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa dialidayakan. Contoh ya, di satu perusahaan, misalkan Aerofood Indonesia, pekerjaan pokoknya apa? Memproduksi makanan untuk pesawat. Di dalam satu area produksi, ada dua jenis hubungan kerja dengan pekerjaan yang sama. Ada pekerja yang berstatus tetap, ada pekerja yang berstatus outsourcing yang disalurkan melalui perusahaan alidaya. Pada dalam pekerjaan yang sama. Padahal kalau kita lihat alidaya itu definisinya dia diorientasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya Penunjang. tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Kegiatannya dilakukan secara terpisah dengan proses produksi. Kan gitu penjelasannya di dalam norma kita. Tapi di dalam praktek, di dalam satu pekerjaan yang sama, di dalam core inti pekerjaan yang sama, kita bisa melihat dua jenis hubungan kerja. Ada orang yang melakukan pekerjaan yang sama di satu area dengan status hubungan kerja yang bersifat tetap. Ada juga orang yang bekerja di area yang sama dengan pekerjaan yang sama dengan status hubungan yang bersifat tidak tetap dan disalurkan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Upahnya berbeda, pekerjaannya sama, tidak punya jaminan atas pekerjaan, terus kemudian dalam konteks ini pekerja-pekerja alidaya yang paling banyak mengalami diskriminasi dari praktek alidaya yang dilakukan di dalam industri penerbangan. Itu dalam tataran di lapangan itu dinamika itu sangat banyak hal itu terjadi gitu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat sejauh ini narasi dari Sekjen FSWBI, kita masih belum bisa menemukan bahwa
Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini adalah kado bagi kaum buruh. Kalau dari kita ngobrol dari awal ya, saya belum bisa menangkap bahwasannya ini adalah kado gitu. Ini kan cukup berbanding terbalik dengan statement gerakan buruh yang lainnya ya. Karena kita tahulah di media banyak yang mengatakan, bahkan sekelas pimpinan buruh pun mengatakan bahwa Pak Presiden akan memberikan kado atau hadiah di Hari Raya Internasional Buruh Mede gitu. Nah, faktanya kita tahu hari ini bahwa yang dimaksud kado adalah Permenaker nomor 7 tahun 2026. Nah, kita belum melihat bahwa Sekjen FSWB ini melihat Permenaker itu sebagai kado gitu. Nah, ini kan statement ini dikeluarkan dari masing-masing gerakan buruh ya gitu. Ya. Nah, tanggapan Bung Sekjen seperti apa gini? Ada beberapa buruh yang menganggap ini adalah kado atau hadiah. Tapi kalau kita bicara dari tadi ini belum bisa kita tarik bahwa statementnya Bung Sekjen ini adalah hadiah gitu. Tanggapannya seperti apa? Saya nggak mau ngomentarin soal apakah ada gerakan buruh di manapun di Indonesia yang memang mendukung, terutama soal Permenaker nomor 7 tahun 2026. Tapi kalau kita cermati secara teliti, tentunya Permenaker nomor 7 2026 itu juga memang tidak membawa, pada faktanya Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu memberikan ruang bagi pengusaha, terutama huruf E itu, untuk menerjemahkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan atau tidak bisa di-outsourcingkan itu dengan cara yang lebih luas, melampaui jenis-jenis pekerjaan yang memang sudah tertuang di dalam Permenaker itu sendiri. Oke, salah satunya tadi itu penunjang operasional itu salah satunya ya yang susah Iya. dikategorikan jenis pekerjaan apa itu penunjang operasional ya. Siapa yang menentukan itu jasa? Siapa yang menentukan itu penunjang operasional? Lalu bagaimana menetapkan itu penunjang atau tidak penunjang? Institusi mana, lembaga mana yang berwenang, segala macam. Ketika bunyi outsourcing bisa dipraktekkan untuk pelayanan yang bersifat penunjang, hal-hal yang bersifat penunjang di tempat kerja, ketika mandatnya diberikan kepada pengusaha, yang ada adalah dia praktek rezim hukum perburuhan 13/2023, ya memang terjadinya seperti itu. Iya. Ini menarik sih. Ini menarik karena apa ya? Di dalam satu gerakan buruh memiliki cara pandang yang berbeda gitu. Nah, saya sih sebenarnya lebih mau gitu, misalkan ada yang pro terhadap Permenaker nomor 7 gitu dan ada yang kurang sependapat, itu bisa dihadirkan sebenarnya di podcast kami gitu supaya diskusinya lebih enak, dan ini kan juga biar bisa menjadi apa ya namanya ya, informasi yang lebih luas gitu, terutama terhadap teman-teman pekerja di bandara ya gitu. Oke, Bung Sekjen, sekarang saya mau nanya terkait isi dari Permenaker nomor 7 tahun 2026. Salah satu poinnya adalah bahwa petugas keamanan itu diperbolehkan karena dia konsepnya kecuali ya kan. Nah, kalau kita masuk pada konteks pekerja bandara, maka kita bisa lihat bahwa ada banyak petugas keamanan di sana. Mungkin dari Absek, Satpam dan lain-lain lah itu. Nah, tanggapan terkait petugas keamanan ini terhadap Permenaker nomor 7 seperti apa? Kemudian juga bisa dijelaskan apakah petugas keamanan ini masuk kategori pekerja inti atau bukan, sehingga nanti bisa diiriskan dengan Permenaker nomor 7 tahun 2026. Silakan Bung Sekjen. Dalam konteks petugas keamanan di bandara, kita bisa klasifikasikan gitu. Ada yang petugas keamanan yang memang beroperasi di perusahaan yang disebut sebagai security. Lalu kemudian ada petugas keamanan yang disebut sebagai APSEC kalau dalam industri penerbangan, aviation security. Nah, persoalannya aviation security itu
apakah dia masuk dalam kategori yang ada di dalam Permenaker nomor 7 tahun 2026. Oke. Karena Termasuk security bandaranya atau AFSEC-nya saja? abseknya dulu, nanti Absek dulu, itu oke. nanti kita bisa kategorikan itu. Satu, pertama, absek itu adalah standar Hmm. yang ditetapkan oleh aturan internasional maupun peraturan nasional untuk pengelolaan bandara. Jadi absek itu adalah standar. Maksudnya bandara itu tidak boleh beroperasional tanpa adanya AFSEC gitu. Ya, Oke. absek itu adalah standar yang punya irisan kuat dengan standar keselamatan dan keamanan di dalam industri penerbangan. Oke. Makanya dalam proses penerbangan, saya naik pesawat gitu, habis check-in di counter check-in itu melalui banyak pemeriksaan. Itu adalah prosedur-prosedur standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Oke, Absek itu. kalau dia kategorinya bandara tidak bisa beroperasi tanpa pekerja AFSEC, berarti saat ini seluruh pekerja AFSEC yang ada di bandara itu PKWTT atau pekerja tetap, maksudnya gitu. Konteks hari ini, pekerja absek itu banyak jumlahnya, sangat banyak jumlahnya yang statusnya itu adalah PKWT, kontrak. Kontrak. Padahal menurut standarisasi kebandarudaraan, dia sangat dibutuhkan. Tanpa dia, bandara tidak bisa beroperasi. Iya, dia instrumen keselamatan dan keamanan penerbangan. Jadi, itu standar kan ya? Itu kan standar internasional. Instrumen kebandarudaraan meliputi absek, layanan operasionalnya. Maka, dalam konteks ini, industri penerbangan, pengelolaan bandara, dan yang lain-lain penggunaan tenaga kerja absek, itu adalah pekerjaan yang bersifat pokok di dalam industri penerbangan. Faktanya, Kalau coba kita hubungkan dengan Permenaker nomor 7, maka yang tadinya PKWT, yang seharusnya PKWTT, hari ini yang terjadi di lapangan adalah PKWT. ya, Kemudian lahir Permenaker nomor 7, maka AFSEC ada kemungkinan besar akan di-outsourcing. sebelum ada Permenaker ini kan Outsourcing. memang prakteknya adalah alidaya di industri penerbangan. Berarti tanggapan Bung Sekjen terhadap Permenaker nomor 7 seperti apa untuk pekerja khususnya petugas keamanan di bandara ya? Berarti Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini semakin melemahkan pekerja keamanan atau AFSEC dan security bandara tadi dong. Makanya sebetulnya siapa yang punya wewenang secara rigid di dalam Permenaker itu terkait apakah ini pekerjaan core di dalam satu perusahaan atau non core di dalam satu perusahaan. Jika wewenangnya itu ada di pengusaha, maka pengusaha bisa menginterpretasikan pekerjaan apapun itu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penunjang. Selama ini yang terjadi penentu dari kebijakan pekerja itu siapa di bandara? Biar pengusahanya. Pengusahanya. Tapi kalau kita lihat dari kan ada satu aturan yang menuliskan bahwa pekerjaan itu kan udah cukup jelas di set ya di salah satu undang-undang tenaga kerjaan. Misalkan aja dia tidak musiman gitu, tidak berdasarkan produk baru atau dia sifatnya sementara gitu. Kalau dilihat pakai kacamata Permenaker. Permenaker itu kan tabrakan. Ya. Apakah itu menjadi kuat untuk teman-teman AFSEC? Ya, justru itu akan mengaburkan relasi-relasi hubungan kerja yang seharusnya bersifat tetap, mana-mana area yang seharusnya tidak menggunakan tenaga kerja outsourcing, itu menjadi kabur melalui Permenaker nomor 6 tahun 2027, terutama huruf F itu. Permenaker nomor 7 tahun 2026. Iya, terutama huruf E yang bunyinya terkait penunjang layanan operasional. Apa itu penunjang layanan operasional? Oke, berarti Gitu. kita dapat dua nih untuk teman-teman pekerja bandara. Yang pertama bahwa
harus bisa diartikan apa itu pekerja penunjang operasional, karena itu menjadi bias terutama untuk teman-teman pekerja bandara ya. Yang kedua kan dia ada narasi tentang petugas keamanan ya. Ya. Hari ini kalau kita melihat dari statementnya Bung Sekjen adalah itu menjadi standarisasi ke bandar udaraan. Maka kalau tidak ada APSEC, bandara tidak bisa beroperasi ya. Ini kan berbenturan dengan Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang membolehkan petugas keamanan di outsourcing. Ini menjadi poin yang krusial saya rasa untuk teman-teman di bandara ya. Ya. Gitu. Nah, kira-kira diskusi-diskusi seperti ini sudah dilakukan di teman-teman pekerja bandara ataupun apa yang bisa diupayakan terkait Permenaker nomor 7 terhadap teman-teman tugas keamanan Bung Sekjen? Ya, Berarti secara tidak langsung ini tidak pro terhadap pekerja di bandara dong, Permenaker nomor 7 ini? ya. Kami dalam konteks ini FSWBI ada di posisi seperti ini. Terlepas ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh dialidayakan, cleaning service, penyedia jasa makanan dan minuman, driver antar jemput, penunjang tadi itu penunjang operasional, yang kelima penunjang industri tertentu seperti di pertambangan, ketenaga listrikan, itu justru menghasilkan prinsip di mana sebetulnya tidak ada pekerjaan yang memang tidak penting. FSWBI melihat dalam konteks ini semua pekerjaan di industri apapun, dalam konteks ini industri penerbangan, itu adalah pekerjaan yang penting dan terhubung secara langsung dalam ekosistem industri penerbangan. Dalam posisi ini, sekalipun ada sekalipun ada pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan tenaga kerja outsourcing, itu tidak mewakili semangat di mana orang di kemudian hari memiliki jaminan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, dan upah yang layak. Permenaker ini menghasilkan satu diskriminasi bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya, betul. Iya, ini juga jadi poin penting ya. Karena begini, misalkan bahwa security atau kalau di bandara menyebutnya APSEC ya, dilihat dari kategorinya dia akan masuk pekerjaan inti ya. Kemudian di tempat lain mungkin bisa berbeda. Dia bukan masuk kategori jenis pekerjaan inti. Maka Permenaker nomor 7 ini tidak menjawab seutuhnya sebenarnya kebutuhan buruh ya. Karena ini akan jadi menimbulkan ketimpangan gitu. Ya. Contoh sederhananya seperti ini. Ini kita coba bergeser nggak ngomongin soal APSEC ya. Oke. Kita ngomongin soal tugas pengamanan, penjaga keamanan yang disebut security di dalam perusahaan-perusahaan. Bayangkan kalau tidak ada security, tidak ada petugas keamanan di satu perusahaan, dirampok, dibobol, asetnya dijara, dan yang lain-lain, apa jadinya? Apa dampaknya terhadap perusahaan tersebut? Kita perlu memaknai, artinya pekerjaan security itu adalah pekerjaan yang juga terintegrasi sangat erat dengan ekosistem di mana perusahaan itu beroperasi. Bayangkan kalau nggak ada security deh, sederhana. Baik terjadi sabotase dari dalam atau dari luar, pencurian, perampokan, siapa yang bertugas menjaga aset perusahaan misalkan gitu? Siapa yang bertugas menjamin layanan operasional di perusahaan itu kondusif, aman, tidak ada gangguan? Security gitu. Maka memaknai kategori-kategori pekerjaan tertentu boleh di-outsourcingkan, itu menghasilkan diskriminasi terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kedua, cleaner, petugas kebersihan. Bayangkan industri layanan publik seperti bandara yang aktivitasnya banyak orang terbang, per hari itu puluhan ribu orang terbang. Anda bisa membayangkan kalau misalkan tidak ada petugas kebersihan. Oke. Akan sekotor apa
akan sekacau kebetulan apa. petugas kebersihan juga masuk di poin Permenaker yang nomor 7 ya? Iya. Dia masuk ya. Oke, Iya. oke, lanjut. Itu masuk dalam satu pekerjaan yang boleh dialidayakan. Iya. Tapi dalam konteks ini kita bisa melihat, bayangkan Anda masuk ke toilet di satu bandara, kemudian nggak ada petugas kebersihannya. Anda bisa membayangkan suasana toilet itu akan seperti apa. Padahal dia melakukan tugasnya secara terus-menerus ya. Iya. Tidak berdasarkan produk tertentu ataupun enggak sementara ya. Iya. Tapi yang terjadi justru sama diberlakukan seperti petugas keamanan Iya, hari ini. betul. Nah, mungkin kalau di beberapa perusahaan lain bisa tidak masuk dalam kategori kerja inti ya. Tapi kalau di bandara itu menjadi standarisasi bahwa salah satu petugas kebersihan itu harus ada di Iya. dalam bandar udara. Kan outsourcing itu karakteristiknya dia bersifat sementara. Ada jangka waktunya kerjaan itu diselesaikan sampai kapan. Kan karakteristik yang harus terpenuhi adalah itu. Kalau kita meninjau seperti pekerjaan cleaner, selama bandaranya ada, bandaranya harus terus bersih. Selama bandaranya ada toilet, kebersihannya harus dipelihara. Selama industri itu ada, maka pekerjaan itu akan ada. Pertanyaannya adalah, lalu di mana letak pekerjaan itu bersifat sementara yang menggunakan pendekatan jangka waktu? Rasanya cukup penting buat teman-teman di bandara ya. Selain kita juga bisa tahu bahwa pekerja cleaner itu menjadi standarisasi di kebandarudaraan, kemudian petugas keamanan juga menjadi standarisasi di kebandarudaraan, kita juga bisa menanggapi pada akhirnya terkait Permenaker nomor 7 ini. Dan kemudian gini Bung Sekjen yang saya mau pertanyakan. Isu yang sedang beredar, banyak orang menyandingkan Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini terhadap PP 35. Tanggapan Bung Sekjen itu bagaimana? Karena gini statementnya, hari ini Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu lebih baik dari PP 35 nomor tahun 2021 ya. Karena di PP 35 dia tidak diatur sama sekali. Sementara di Permenaker nomor 7 dia dikhususkan terhadap poin A dan F saja gitu, yang tadi pekerja cleaner, kemudian petugas keamanan, terus ada penunjang operasional, pekerjaan khusus seperti di gas, pertambangan, kelistrikan ya. Kemudian ada apa lagi? Makanan ya? Iya. Dan supir ya. Iya. Gitu. Nah, menanggapi perbanding yang disandingkan dengan PP 35 itu Bung Sekjen seperti apa gitu? Karena memang kan di PP 35 tidak dibatasi, dia luas gitu. Sementara di Permenaker nomor 7 dia dibatasi gitu. Ini kan berarti konteksnya Permenaker nomor 7 lebih baik dari PP 35. Pertama kita melihat hierarkinya ya. Oke. Jadi PP 35 itu adalah peraturan pemerintah. Oke. Permenaker itu nomor 7 2026 itu adalah peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Secara hierarki, Permenaker 7 tahun 2026 itu ada di bawah PP 35. Nah, PP 35 ngomongin alidaya kan gitu ya. Permenaker 7 2026 ngomongin alidaya. Oke, atau gini, sebelum dijelaskan Bung Sekjen mungkin bisa dijelaskan dulu terkait apakah dengan berlakunya Permenaker nomor 7 tahun 2026 maka PP 35-nya dicabut? Tidak. Jadi dia adalah instrumen yang melengkapi PP 35 itu sendiri gitu. Jadi Permenaker nomor 7 2026 dia tidak serta-merta mencabut aturan-aturan yang lain, tapi dia berdiri berdampingan dengan aturan-aturan yang lain karena secara hierarki PP 35 lebih tinggi. itu lebih tinggi dari Permenaker 7 tahun 2026. Oke, kalau memang PP 35 itu lebih tinggi, berarti Permenaker nomor 7 ini maksudnya kan tidak lebih kuat dibanding PP 35. Pertanyaannya gini, apabila perusahaan tidak menjalankan Permenaker nomor 7, walaupun tadi Bung Sekjen bilang bahwa ini masih bias, terutama terhadap pekerja bandara gitu, seandainya dia tidak menjalankan Permenaker nomor 7, dia tetap menggunakan PP 35. Itu seperti apa?
Eh, Pertama, jika perusahaan mengabaikan ya Ya, mengabaikan. Permenaker nomor 7 tahun 2025, walaupun terjadi banyak pembiasan yang tadi sudah kita diskusikan di dalam Permenaker nomor 7 2026, itu juga ada kategori sanksi. Pidana. Sanksinya dua, Dua, oke. sanksi administrasi, Oke. yang kedua adalah pembatasan. Semua Usaha. semua pelanggaran di dalam Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu punya implikasi pelanggaran yang bersifat administratif gitu. Dia bukan satu pelanggaran yang bersifat oh ini perusahaan melanggar tindak pidana dan yang lain-lain segala macam. Apa sanksi-sanksinya? Sanksinya sangat sederhana. Sanksi administratif, Oke. sanksi pembatasan usaha, dan yang lain-lain. Tapi gini Bung Sekjen, kita tahu ya kalau kita apa namanya berangkat dari story, ini kan memang salah satu isu di tenaga kerjaan yang cukup rame ya diomongin di lapangan gitu. Dulu kan kita berangkatnya dimulai dari apa namanya Cipta Kerja ya, Omnibus Law gitu. Ya, kemudian keluar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kemudian demo besar-besaran, sampai ujungnya justru malah keluar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 gitu. Ya. Turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 salah satunya adalah kan PP 35 gitu. Semangatnya waktu itu mendorong supaya tidak terjadi ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 supaya dikembalikan lagi terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 gitu. Justru hari ini Permenaker nomor 7 itu kan tidak mengembalikan apa namanya konsep kesejahteraan buruh di dalam Undang-Undang 13 gitu. Karena disandingkannya oleh PP 35. Buat saya diskusinya cukup menarik karena punya dampak langsung terhadap pekerja bandara gitu. Ya. Nah, yang menjadi catatan setidak-tidaknya dari diskusi hari ini, yang pertama yang menjadi poin untuk pekerja bandara, kita bisa melihat bahwa tidak semua petugas keamanan itu bisa dikategorikan bukan pekerja inti itu. Ini menjadi salah satu bentuk diskriminatif terhadap sektor-sektor tertentu. Itu terbukti dengan teman-teman di pekerja bandara ya, ya. Kedua terkait petugas kebersihan. Petugas kebersihan juga masih dalam kategori standarisasi kebandarudaraan gitu. Ini juga menjadi apa namanya diskriminatif juga terhadap teman-teman pekerja kebersihan khususnya di sektor bandara gitu. Nah, ini menjadi poin penting yang teman-teman pekerja bandara ini kayaknya harus tahu gitu. Nah, tapi gini Bung Sekjen, sebenarnya saya pengen nanya lebih banyak lagi terkait apa namanya Permenaker nomor 7 ini. Cuman kan memang kita terbatas dengan waktu ya. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusi lebih dalam lagi lah. Saya mau beri kesempatan untuk Bung Sekjen. Pertama, closing statement terkait Permenaker nomor 7 tahun 2026 dari FSPB itu sendiri. Kemudian saya juga memberikan kesempatan untuk memberikan apa namanya kata-kata atau narasi untuk teman-teman pekerja bandara itu sendiri gitu. Mungkin simple, jelas dan padat lah gitu. Bung Sekjen silakan. Ya. Tentu saja Permenaker 7 2026 itu tidak membawa satu keuntungan terutama bagi pekerja bandara. Dalam posisi ini FSPBI menolak Permenaker nomor 7 tahun 2026 yang diterbitkan oleh pemerintah. Permenaker ini akan membawa satu konsekuensi baru bagi pekerja bandara terkait tidak adanya jaminan atas pekerjaan yang layak, pengupahan yang layak, dan penghidupan yang layak. Permenaker ini akan menghasilkan satu masalah baru bagi pekerja bandara, di mana situasi industri penerbangan juga hari-hari belakangan ini juga terus memburuk akibat situasi geopolitik, terutama perang yang harga aftur naik dan yang lain-lain. Pekerja bandara akan mengalami satu tantangan yang lebih mendalam, terutama pasca diterbitkannya Permenaker nomor 7 tahun 2026.
Untuk itu, yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Bandara Indonesia, satu-satunya arena yang bisa dijadikan sarana bagi pekerja bandara untuk berjuang adalah dengan cara membangun serikat pekerja. Serikat pekerja adalah satu-satunya wahana bagi para pekerja untuk memperbaiki kondisi kerja yang lebih baik. Modal yang dimiliki oleh pekerja hanya bisa berkolektif. Itulah satu-satunya cara bagi pekerja untuk bisa mengemansipasi dirinya, memperbaiki kondisi kerja yang lebih baik, memperbaiki kondisi upah yang lebih layak. Di luar itu, tidak ada satu preseden, terutama di industri penerbangan, tiba-tiba pengusaha pengen ngangkat pekerjanya menjadi pekerja tetap. Tidak ada preseden juga di industri penerbangan, tiba-tiba pengusaha pengen naikin gaji pekerjanya. Semua peningkatan kesejahteraan, proteksi, dan yang lain-lain, dia bersumber dari perjuangan serikat pekerja. Itu satu indikator yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan di industri penerbangan. Karena kalau kita ngelihat secara faktual, orang yang berserikat di industri penerbangan itu jumlahnya relatif masih rendah. Density, kepadatan orang berserikat di industri penerbangan itu masih sangat rendah. Maka dalam hal ini kami ingin menyerukan kepada para pekerja di bandara untuk terus berkolektif, membangun serikat pekerja yang kuat, memiliki kapasitas yang hebat, mendorong perbaikan kondisi kerja. Karena itulah satu-satunya sarana bagi para pekerja untuk bisa merubah kondisi kerja yang lebih baik. Gitu kira-kira Bung Christian. Siap, makasih Bung Sekjen. Wow, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ternyata semua hak yang kita upayakan, terutama di pekerja bandara, itu bukan karena perusahaan kasih bonus, bukan karena perusahaan baik, tapi karena perjuangan dari serikat pekerjanya itu sendiri ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa Permenaker nomor 7 tahun 2026 justru ini bukan hadiah atau kado, tapi justru ini adalah satu bentuk peraturan yang justru melemahkan terhadap teman-teman pekerja bandara. Kenapa? Karena di sana ada diskriminatif terhadap sektor-sektor tertentu. Kemudian juga jadi bias ya, karena ada narasi penunjang pekerja operasional ya. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas, Bung Sekjen, terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcastnya Pekerja Bandara. Karena kita selalu percaya bahwa ada banyak cerita-cerita yang tidak pernah diceritakan oleh pekerja bandara gitu, suatu hal gitu ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di podcastnya Pekerja Bandara di Ngobrol Santai.